Manusia lebih memilih percaya daripada mengetahui. Kalimat tersebut sangat menggambarkan cerita di anime ini. Gua, Doyu Koto, hari ini kita akan membahas soal anime yang sangat menarik dan fresh. Disclaimer, video ini mengandung spoiler. Chikyu no Undo ni Suite, anime baru yang berlatar di Polandia abad pertengahan, di mana ajaran gereja itu mutlak pada saat itu. Ceritanya diawali oleh seorang anak remaja bernama Rafal. Rafal adalah seorang anak yang pintar. Dia awalnya seorang yatim piatu yang sengsara dalam kemiskinan. Tapi karena dia pandai dalam bertahan hidup, dia diangkat menjadi anak oleh seorang pastor. Filosofi Rafal adalah hidup secara rasional. Dia suka belajar astronomi, tapi ayahnya menyuruh Rafal untuk berhenti belajar astronomi dan fokus belajar teologi atau ilmu agama. Setelah itu Rafal disuruh ayahnya untuk menjemput kenalannya yang bernama Hubert, seorang yang dianggap sesat oleh gereja. Jadi di Polandia abad pertengahan ini, kalau lu gak sejalan sama gereja, lu bakalan dianggap orang sesat. Dan ini emang terjadi di dunia nyata dulu. Contohnya aja Galileo Galilei. Bukan Galileo Galilei yang itu, tapi yang ini. Dia dihukum menjadi tahanan rumah seumur hidupnya karena dianggap sesat. Kalau lu ketahuan sekali dan lu gak mau buka mulut soal penelitian apa yang lu lakukan, lu bakalan disiksa. Tapi kalau lu ketahuan untuk kedua kalinya, lu bakalan dibakar hidup-hidup. Nah, si Hubert ini udah sekali ketahuan, tapi dia dilepaskan karena udah tobat. Tapi saat Rafal mengantarkan Hubert ke tempat barunya, ternyata Hubert itu belum tobat. Dia bohong supaya bisa dilepaskan. Saat Hubert melihat catatan observasi Rafal, dia terkesan dengan kepintaran Rafal. Jadi dia mengancam si Rafal untuk membantunya melakukan penelitian karena penglihatannya yang buruk. Kalau menolak, Rafal bakalan dibunuh sama si Hubert. Rafal yang gak bisa apa-apa mau gak mau harus menuruti permintaan Hubert. Lalu Hubert menyuruh untuk bertemu keesokan harinya di tempat yang bagus untuk melakukan observasi. Disinilah Hubert memberitahu Rafal soal penelitian yang dia lakukan. Dan itu adalah teori bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bumi berputar mengelilinginya, atau disebut heliosentris. Saat mendengar ini, Rafal tercengang karena doktrin gereja adalah geosentris, bahwa pusat tata surya adalah bumi dan matahari dan planet-planet lain mengitari bumi. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa heliosentris lah yang benar. Alasan pihak gereja adalah karena Tuhan pasti memberikan tempat yang spesial untuk manusia. Kan gak berdasar banget ya. Lagian gue gak suka pemikiran bahwa manusia itu spesial ya. Walaupun emang ada benarnya manusia itu spesial, tapi nggak sespesial itu juga. Kita cuma debu di alam semesta, menurut gua. Pihak gereja pada saat itu lebih memilih percaya daripada mengetahui. Kenapa? Karena percaya itu nyaman, sedangkan mengetahui mungkin akan menyakitkan. Kayak buat apa gitu punya otak kalau nggak dipakai buat mikir. Pengennya disuapin aja, nggak mau cari tahu sendiri. Pokoknya kalau hidup di zaman ini, kebebasan berpikir lu bakal direnggut oleh gereja karena lu dipaksa untuk mempercayai geosentris. Dan kalau gak mau mengikuti doktrin gereja, nyawa lu bisa aja melayang. Di adegan Hubert memberitahu soal teori heliosentris, di situ gue tahu bahwa anime ini bakalan menarik dan seru untuk diikuti. Terjual gue sama anime ini. Jarang banget anime kayak gini. Ceritanya seru, alurnya jelas, gak bikin bosen, walaupun banyak dialognya. Oh ya, anime ini baru ada 3 episode ya saat video ini dibuat. Pengembangan karakter Rafal juga bagus. Rafal yang tadinya orang yang sangat rasional dan mengesampingkan hal-hal emosional. Dia yang awalnya menyangkal teori heliosentris, tapi saat terpleset di genangan air, disitulah dia mulai merasa bahwa teori heliosentris ada benarnya. Dia pun gak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sesampainya di rumah, dia langsung mencoba mencari tahu dan membuktikan teori heliosentris dengan cara mencatatnya. Tapi salahnya Rafal, dia
enggak menyembunyikan catatannya. Yang pada akhirnya catatan tersebut ditemukan seorang penyidik yang bernama Noak. Lalu Noak bertanya, catatan milik siapa ini? Rafael pun panik, tapi untungnya Hubert datang dan mengakui bahwa catatan itu miliknya. Hubert mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Rafael. Hubert pada akhirnya dibakar hidup-hidup, tapi dia meninggalkan catatannya di suatu tempat dan Rafael berhasil menemukan tempat tersebut. Di tempat itu Rafael menemukan catatan penelitian milik Hubert dan juga surat yang ditulis Hubert. Di surat itu Hubert menyuruh untuk membakar penelitiannya karena catatannya masih banyak kelemahan dan belum sempurna. Lalu Rafael yang berpikir rasional pun membakar catatan penelitian tersebut. Tapi Rafael mengalami dilema dalam dirinya karena rasa ingin tahunya dan dia ingin membuktikan teori heliosentris. Lalu dia memutuskan untuk menyelamatkan catatan penelitian Hubert dan meneruskan penelitian tentang heliosentris. Sampai pada akhirnya saat dia selesai membuat catatan kasar dan membakarnya agar tidak ketahuan pihak gereja, dia pun pergi berjalan keluar rumahnya. Tapi salahnya lagi, ternyata kertas yang dipakai Rafael itu agak sulit terbakar. Jadi harus diperhatikan terus supaya terbakar habis. Karena itu ayah Rafael menemukan sisa catatan yang terbakar itu. Tapi ayah Rafael tidak melaporkan hal tersebut ke gereja. Tapi entah gimana caranya si Noak, si penyidik itu, bisa tahu kalau si Rafael itu meneliti hal terlarang. Ini orang emang serem banget. Tiap adegan dia menginterogasi dan menyiksa orang itu tegang banget gua pas nonton. Apalagi di awal episode 1 itu disiksanya dengan cara pencabutan kuku. Salah satu penyiksaan paling sakit dan paling ngeri. Ayahnya Rafael yang diancam Noak gak bisa apa-apa lagi selain menyerahkan Rafael ke gereja. Rafael pun dipenjara. Saat ditangkap ya, si Rafael tuh tenang, kagak mengucapkan satu kata pun dan gak panik. Di situ Noak menyuruh Rafael agar bertobat besok di persidangan karena Noak gak mau menyiksa anak-anak. Di dalam penjara Rafael mulai berpikir rasional kembali. Dia menyesal meneliti heliosentris. Tapi saat sinar bulan masuk lewat jendela penjara, Rafael pun ingat kembali tentang alasan kenapa dia meneliti heliosentris. Karena dia baru ketahuan sekali, dia masih bisa diampuni. Tapi pada saat persidangan, Rafael dengan lantang mengatakan bahwa dia percaya dengan teori heliosentris. Gila sih. Dia tahu kalau nggak nurut pasti bakalan disiksa dan dibakar hidup-hidup. Tapi rasa takut gak bisa mengalahkan ketetapan hati Rafael. Setelah kejadian tersebut, Noak kembali ke sel Rafael untuk menanyakan kenapa Rafael gak mau mengikuti keinginan gereja. Di sini Noak yang kita tahu kalau dia itu tenang dan santai, kelabakan dia di sini saat melihat ketetapan hatinya si Rafael yang ingin membiarkan inspirasinya hidup meskipun nyawa taruhannya. Rafael mengatakan bahwa musuh gereja itu tangguh. Yang gereja hadapi bukanlah orang sesat, tapi gabungan antara imajinasi dan rasa ingin tahu. Noak bertanya apakah jawaban ini yang benar untuk masa depanmu. Rafael menjawab bahwa jawaban yang salah bukanlah jawaban yang tidak berarti. Gila, dialognya suka banget gua, filosofis banget. Noak tuh sampai gak habis pikir sama si Rafael yang sengaja memasukkan campuran biji opium sama racun di minumannya sendiri. Nah, campuran biji opium sama racun itu bakalan memberikan kematian tanpa rasa sakit. Di mata Noak, Rafael tuh udah gila karena rela mati agar penelitiannya kagak dibakar. Gila sih, pengembangan karakternya Rafael dari seorang anak yang sangat rasional jadi orang yang lebih percaya ke hal yang gak rasional seperti intuisi. Setelah itu Rafael menyuruh Noak untuk keluar karena dia ingin sendiri saat ajal menjemputnya. Lalu Rafael pun mati dalam penjara. Dan setelah mati dia diikat di tiang dan dibakar. Kaget banget sih gua pas pertama nonton. Tapi saat itu juga gue bilang, wah gila, anime ini bagus banget. Kayaknya di anime ini karakter utamanya bakalan ganti-ganti. Untuk urusan visual dan animasi itu cukup bagus, apalagi saat di tempat yang banyak bintangnya. Itu cantik banget sih visualnya. Lagu openingnya juga enak banget dan pas banget sama animenya. Background musiknya juga bagus dengan musik yang mencekam ketika sedang adegan yang tegang, dan musik yang tenang sekaligus sedih saat detik-detik terakhir Rafael.
World buildingnya juga bagus. Pas gua nonton anime ini, gua sangat percaya soal dunia di anime ini. Dan emang sesuai dengan sejarah. Mulai dari bangunannya, cara berpakaiannya, perilaku manusianya, pengaruh agama yang sangat kuat. Ini yang membuat gua percaya kalau di anime ini emang di abad pertengahan. Pacing anime ini juga enak untuk diikuti, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet juga. Ceritanya langsung to the point. Gua suka. Ini baru yang namanya anime. Saat sedang dan selesai nonton itu kita merasakan sesuatu. Gue tuh udah invest hati banget ke si Rafal. Gue pengen dia tetap hidup dan melanjutkan penelitiannya. Gue juga ikut merasakan ketegangan yang dirasakan Rafal saat bertemu dengan Noak. Setiap ngelihat Noak bawaannya tegang terus jadinya. Dan saat melihat ketetapan hati Rafal, gue bener-bener takjub sama si Rafal. Saat Rafal mati pun gue sedih. Tapi di satu sisi gue merasa apa yang dilakukan Rafal itu keren banget. Intinya gue sangat merekomendasikan anime ini buat kalian yang udah bosen sama cerita anime yang itu-itu aja. Isekai mulu, romance mulu. Coba tonton anime ini. Minggu lalu, gue ngobrol bersama AI, lebih tepatnya ChatGPT, tentang anime Kaiju nomor 8. Kalau lu tertarik, silahkan tonton videonya, klik di sini. Ketemu lagi minggu depan.